Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat kan dong. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Berdoa sebelum belajar ya. Yo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rodi. Billahirrahmanirrahim. Wa bil islami dinah. Wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbak Rohlo. Oke adik-adik, kemarin kita sudah belajar apa aja? Ide pokok, ide paragraf, Bunyi, lalu keberagaman, kebudayaan, khas makan. khas makanan, terus sifat-sifat Bunyi. ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, kita harus bersyukur atas keberagaman di Indonesia kita ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah diberikan masalah, siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-teman dengan terperinci. Yang kedua, setelah diberikan masalah, siswa mampu menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman dengan terperinci. Perhatikan. Yang ketiga, setelah mendengarkan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Lalu yang keempat, setelah mendengarkan, siswa mampu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai kebersamaan. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri, adik-adik. Nah, coba perhatikan, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Misal, ketika memerlukan makanan, kita harus pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki tetangga atau saudara atau teman dan sebagainya. Kita harus hidup rukun dengan keluarga kita, teman kita, maupun semua warga yang ada di lingkungan kita. Nah, kita dalam melakukan hal tersebut, kita harus melakukan kerjasama dan kerukunan. Nah, contohnya ini ada gambar apa ini? Ronda, kerja bakti, gotong royong. Nah, semua ini merupakan kerja Sama. Nah, dalam kerjasama ini menimbulkan menimbulkan kerukunan. Nah, lalu ini ada Membersihkan halaman rumah. ini Membuat gotong royong, membuat jalan. Nah, betul. Nah, semua ini merupakan kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi, tidak mungkin kita melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri. Nah, ada banyak kegiatan kerjasama di lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan bekerja sama, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, manfaat kerjasama sendiri yang pertama, nah, pekerjaan menjadi lebih ringan karena kita melakukan secara bersama-sama. Kalau kita melakukan
sendiri-sendiri, seperti kita membersihkan halaman ini sendiri, kita akan terasa berat melakukannya. Lalu manfaat yang kedua, terciptanya hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antara sesama. Lalu yang ketiga, memperkuat hubungan kekeluargaan. Lalu yang keempat, terciptanya kerukunan. Nah, seperti sebelumnya, kerjasama ini menumbuhkan rasa kerukunan antara sesama manusia. Lalu yang kelima, menghemat waktu. Nah, dengan bekerja sama bersama-sama, kita akan meningkat waktu. Oke, selanjutnya di sini ada bacaan mengenai Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Bapak akan bacakan ya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya. Dengan berjualan makanan, Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, dalam bacaan ini, Siti dan teman-temannya akan membantu siapa? Bu Mimin. Nah, membantu untuk apa? Untuk Menjaga kantin sekolah. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama temanmu? Membantu Bu Mimin, lalu memberikan bantuan kepada Bu Mimin. Lalu jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Uang. Ya, bisa uang. Yang lain? Jasa untuk menjaga warung Bu Mimin. ya. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli saat kalian menjaga warung Bu Mimin? Beli apa? Nah, ya memberikan Sapaan. sapaan, lalu mempromosikan dan hal yang lain sebagainya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa? Yang tadi Menawarkan kepada teman-teman dan guru. ya, betul. Itu namanya mempromosikan. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualan warung Bu Mimin? Dikasih Bu Mimin. Memberikan betul. ke Bu Mimin. Buat kesembuhan Dan anaknya. Nah, lalu sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Kita akan dapat menunjukkan sikap sopan santun pada saat menyapa pembeli, lalu sikap kerjasama, lalu dan sikap saling sopan terhadap pembeli. Nah, di sini Bapak ada bacaan mengenai sikap membantu bersama. Nih, coba bagi satu-satu. Ini. Nah, sepasang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Masih ingat tidak gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu paragraf pertama. Ide pokok. Betul, gagasan Utama. pokok. Ide utama. Ya, ide utama. Lalu gagasan pendukung? Hmm, penjelasan. Ya. Uraian atau penjelasan? Uraian. Penjelasan dari gagasan pokok. Nah, siapa yang membaca paragraf pertama? Saya. Oke, coba baca. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba telah terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Oke, nah di paragraf pertama ini letak gagasan pokoknya di mana? Di sini. Ya, kalimatnya apa bacanya? Tiba-tiba seorang bapak Malam itu Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. itu namanya gagasan. Pokok. Gagasan pendukungnya Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Nah, itu namanya gagasan Pendukung. pendukung. Lalu yang paragraf kedua. Ya. Oke, Irul baca. Paragraf kedua, Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, gagasan pokoknya di mana? Gagasan pokoknya di Coba dibaca. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Ya, betul. Itu gagasan pokok. Lalu gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya harus sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ya, itu gagasan pendukungnya. Lalu paragraf selanjutnya, Rio. Rio aku sekarang Pak. Itu sini. Ya, betul itu. Pak Encer. Pak menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encer memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Udah. Gagasan paragraf ketiganya cuma sampai membantu. Nah, gagasan pokoknya di mana, Rio? Pak Encer menawarkan bantuan untuk kardusnya. Ya, itu namanya gagasan pokok. Kalian masih ingat enggak bedanya paragraf sama kalimat? Nah, paragraf itu bentuknya seperti ini. Kalimat pertamanya pasti menjorok ke belakang. Kalau kalimat itu kumpulan dari kata-kata. Nah, untuk paragraf keempat, Bapak akan bacakan. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur
membeli makanan. Lalu paragraf yang selanjutnya, setelah makan dan minum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Dia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Ya, karena Pak Sami dibantu oleh warga desa. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Apa itu kerjasama? Apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung? Sudah paham ya? Sudah paham belum? Nah, hari ini selesai, Pak. belum. Ini terakhir kita akan mengerjakan soal terlebih dahulu. Nih, coba bagi satu-satu. Aku berpenku mau iki. Itulah ya. Ini tuh. Ayo. Dikerjakan. Nanti kita bahas beberapa soal. Gila, harus dicoba. Ayo. Enggak mau, Pak. Enggak mau tukeran. Nggak apa-apa, dikerjain aja dulu. Nah, Cicikan everybody. Udah selesai. cepat men. Aduh, Pak. Rasa mana, Pak? Udah. Apa tuh? Mari kita bahas. Nah, coba perhatikan ya, kita bahas beberapa soal. Soal yang pertama, bentar ya, Ya. membaca. Oke, anak-anak, kita akan membahas soal yang tadi. Kita bahas beberapa saja. Soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk jari. Tunjuk tangan. Ya. Sikap yang pertama, sikap kerjasama harus diterapkan di A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Semua tempat. C. Apa D? Semua. Ya, betul. Yo, soal yang kedua, sikap yang tidak menunjukkan kerjasama, yaitu A. Membersihkan halaman dengan adik, B. Melaksanakan piket kelas dengan teman, C. Bermain komputer sendiri. Ya, yo, soal yang ketiga, cara menemukan pikiran pokok pada sebuah paragraf adalah A. Membaca sampai selesai, B. Membaca dengan sekilas, C. Membaca seluruh paragraf dengan cermat, D. Membaca memindai. C. Baca memindai. Salah kata. Kurang tepat ya. Jawaban yang benar itu adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat. Lalu soal yang keempat, sikap dan sifat yang mau menerima perbedaan pendapat disebut A. Egois, B. Kompromi, C. Debat, D. Toleransi. Egois. Toleransi. Rio, jawabannya apa? A. A apa? Egois. Ya. Bapak baca sekali lagi. Sikap dan sifat yang mau menerima perbedaan pendapat disebut A. Egois, B. Kompromi, C. Debat, D. Toleransi. Toleransi. Ya, betul. Nah, sikap dan sifat yang mau menerima perbedaan pendapat disebut
toleransi. Lalu soal yang terakhir, walau memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti dalam semboyan. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Oke. Jadi semuanya betul. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iji Palka, Oh. Iji pendukung, Betul. apa jenisnya kebersamaan, Betul. Kerukunan. Kerjasama. sama kerja bakti, Manfaat kerjasama. kerja bakti, Ya, contoh-contoh bakti, kerjasama. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar, siapa yang tahu? Sesudah. Oh, sesudah belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasina insana fil usri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Throw your hands up if you with it. Drop it.